undang-undang sebagai bagian dari hukum mengenai merek dan indikasi geografis itu dua hal yang ingin ditekankan. Yang pertama adalah perlindungan bagi UMKM, dia menyebut perlindungan eksplisit, dan yang kedua perlindungan bagi industri dalam negeri. Kira-kira roh daripada sistem filsafat hukum Pancasila, karena kita sudah menyebut bahwa Pancasila dalam konteks nilai-nilainya adalah sumber hukum, maka tentunya di dalam kontekstualnya teks asas yang berbunyi perlindungan bagi UMKM dan perlindungan bagi industri dalam negeri dalam bentuk asas diturunkan ke dalam norma. Disitulah di dalam konteks seluruh penegak hukum, karena kami bagi dua, penegak hukum pasif, seluruh warga negara, dan penegak hukum aktif, menerjemahkan merek itu adalah perlindungan bagi UMKM dan perlindungan bagi industri dalam negeri yang kalau ditarik hulunya itulah nilai-nilai filsafat hukum Pancasila. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Dari pemohon 144 ada yang ditanyakan untuk ahlinya? Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh beliau, ada dua pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada ahli. Yang pertama, berdasarkan perspektif filsafat hukum Pancasila, bagaimana suatu merek yang dilindungi dalam kurun waktu tertentu, namun pada saat yang bersamaan dapat dihapuskan atas dasar kepentingan Pak Wagiman pihak duduk, ketiga. Pak Wagiman sebentar. Ini luar biasa, ini merek dikaji dari filsafat hukum. Silakan lanjutkan. Saya ulangi Yang Mulia. Iya, Ya. diulangi. Berdasarkan perspektif filsafat hukum Pancasila, bagaimana suatu merek yang dilindungi dalam kurun waktu tertentu, namun pada saat yang bersamaan dapat dihapuskan atas dasar kepentingan pihak ketiga. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang merupakan adopsi dari TRIPS Agreement mencerminkan nilai Pancasila apabila dikaitkan dengan keadaan kahar atau force majeure sebagai contoh COVID-19? Demikian Yang Mulia. Dari pemerintah atau presiden ada? Nggak ada. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, karena ini filsafat, kami kemungkinan tidak ada yang Baik, bertanya. ada ya. Terima kasih Yang Mulia. Dari hakim? Cukup, silakan Pak Dr. Wagiman. Baik, terima kasih. Jadi kita tadi sudah mendapatkan bahwa sistem kefilsafatan filsafat hukum Pancasila dia menjadi sumber hukum. Artinya norma tidak jatuh dari langit, bahkan ketika diformulasikan pun norma dari sistem kefilsafatan melalui asas-asasnya. Dan tadi asas itu sudah eksplisit ada di dalam bagian dari hukum yang disebut undang-undang dan hidup dalam living law, bahwa Indonesia telah menjabarkan menurut saya nilai-nilai tadi ke dalam undang-undangnya. Tetapi ada beberapa catatan, apa hubungannya dengan ketentuan internasional? Sebenarnya jelas di dalam filosofi anatominya Notonegoro, karena ini doktrin filsafat, dia mengatakan bahwa kita pada sisi yang lain hidup secara bersamaan. Artinya tidak menafikan untuk meratifikasi ketentuan. Tetapi peratifikasian tadi
dia tetap akan terfilterisasi melalui asas tadi. Nah, saya menemukan di dalam sejarah, cuman tidak apple to apple merek, 1790 Amerika ketika pertama kali mengeksplisitkan dari konteks menjadi teks hukum, itu 1790 Amerika itu memberlakukan masa perlindungan hak cipta, karena waktu itu hak cipta, buku dan lagu. Masa perlindungan hak cipta itu adalah 14 tahun, 1790. Apabila si pencipta lagu atau buku itu masih hidup, bisa diperpanjang 14 tahun. Total 28 tahun. Saat ini, kalau membaca Undang-Undang Hak Cipta Amerika, itu berlakunya hak cipta, memang ini bukan merek, hak cipta itu 120 tahun. Jadi dalam perspektif ini, penentuan waktu tentunya akan dikembalikan ke dalam konteksnya. Jadi teks akan merujuk kepada konteksnya. Nah, kaitannya dengan perkembangan tadi bahwa sejarah menyesuaikan dengan keadaan, maka dari 14 tahun hak cipta sekarang seumur hidup plus 70 tahun setelah kematiannya dan bisa dinikmati oleh ahli warisnya. Nah, mengenai kondisi kahar, sebenarnya mungkin hanya dalam konteks keindonesiaan bahwa ada yang dilahirkan dalam perspektif, sekali lagi karena saya menyampaikan dengan doktrin filsafat, yaitu gotong royong. Konsep gotong royong, kalau kita lihat historisnya, awalnya adalah gotong, menggotong bersama-sama. Tetapi di dalam perkembangannya menjadi royong. Jadi royong itu menggotong dan harus maju ke depan. Jadi saya pikir dalam konteks gotong royong, sejatinya pasti negara harus hadir tidak hanya ketika untung, tetapi ketika ada satu keadaan kerugian, maka negara harus royong untuk tetap mempertahankan. Jadi kondisi kahar implisit di dalam filsafat hukum Indonesia harus ada adjustment atau penyesuaian. Dan kalau saya lihat di dalam teks dan konteks mungkin di bidang ekonomi yang saya lihat dan saya rasakan begitu COVID, saya dapat surat untuk menunda pencicilan pembayaran. Tapi saya tidak tahu di dalam regulasi entah itu merek atau paten, apakah adjustment itu ada. Mungkin itu jawabannya dari saya. Baik, terima kasih. Dari pemohon 144 sudah selesai ya untuk ahli. Cukup ya. Kalau masih ada nanti disampaikan dalam bentuk tertulis saja. Kalau masih ada ahli.